Universitas Negeri Padang, disingkat UNP, merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang berada di Sumatera Barat. Kampus utamanya berada di Jalan Profesor Dr. Hamka Air Tawar, Kota Padang. Sedangkan lokasi kampus lainnya terletak di Lubuk Buaya, Ulu Gadut, Limau Manis, Kota Bukit Tinggi, dan Kota Pariaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Srifami, NIM 1903464 dari kelompok 5 Fisika Lingkungan. Perkenalkan, nama saya Widya Sukma Santi dengan NIM 1903496 dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Hayatun Nufuz Zahra, NIM 1903410, kelompok 5 Fisika Lingkungan. Perkenalkan, nama saya Zakia Putri, NIM 1903406 dari kelompok 5 Fisika Lingkungan. Perkenalkan, saya Monika Natasha Doni, NIM 1903470 dari kelompok 5 Fisika Lingkungan. Arus globalisasi memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan masyarakat, yaitu dalam bidang teknologi, informasi, serta transportasi. Arus globalisasi selain memberikan dampak positif, juga memberikan dampak yang negatif. Salah satunya yaitu dalam hal transportasi. Alat transportasi hingga saat ini kian bertambah jenis dan ragam bentuknya. Alat transportasi yang paling banyak digunakan adalah kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor banyak digunakan karena dinilai praktis untuk melakukan mobilitas. Namun, penggunaan kendaraan bermotor dalam skala banyak dapat berdampak buruk terhadap lingkungan. Salah satunya yaitu pencemaran lingkungan atau pencemaran udara. Penyumbang pencemaran udara terbesar berasal dari asap kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor menghasilkan emisi gas buang berupa karbon dioksida. Gas inilah yang menyebabkan kadar oksigen menipis sehingga dapat mengganggu kesehatan pernafasan. Gas buang kendaraan ini sangat berbahaya karena dapat mengganggu organ vital manusia, salah satunya yaitu paru-paru. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 4 komponen zat berbahaya yang terdapat di dalam emisi gas buang kendaraan bermotor. Yang pertama yaitu karbon monoksida atau yang kita kenal dengan CO. Gas ini dihasilkan oleh pembakaran mesin di dalam kendaraan bermotor yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan pada manusia, yaitu menghalanginya oksigen yang mengalir ke seluruh tubuh. Yang kedua adalah timbal atau PB. Gas ini dapat menurunkan tingkat kecerdasan pada manusia atau dapat mengganggu sistem pendengaran maupun penglihatan. Yang ketiga adalah karbon dioksida atau yang kita kenal dengan CO2. Seperti yang kita ketahui, CO2 ini dapat menurunkan ataupun menipiskan lapisan ozon di bumi dan dapat meningkatkan efek rumah kaca. Jadi, tidak heran di bumi suhunya semakin meningkat. Dan yang terakhir adalah nitrogen oksida atau NO2. Untuk gas ini sangat berbahaya ataupun yang paling berbahaya dari 3 zat yang tadi karena dapat mengganggu saluran pernapasan yaitu paru-paru yang dapat menyebabkan penyakit asma. Jadi, itulah 4 komponen zat berbahaya yang terdapat di dalam emisi gas buang kendaraan bermotor. Sekian, terima kasih. Gas yang diemisikan dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar fosil yaitu gas karbon dioksida, karbon monoksida,
nitrogen oksida, hidrokarbon, dan oksigen. Dari kelima gas tersebut, yang menjadi penyumbang terbesar dalam pemanasan global adalah karbon dioksida, karena memberikan dampak rumah kaca pada saat di atmosfer. Untuk menanggulangi emisi gas tersebut dapat digunakan beberapa cara. Yang pertama yaitu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor jika bepergian dalam jarak dekat. Dapat kita ganti dengan menggunakan sepeda atau berjalan kaki. Yang kedua yaitu menggunakan kendaraan bermotor dengan konverter katalitik. Yang ketiga yaitu memeriksa kendaraan bermotor secara rutin, khususnya pada bagian mesin pembakaran. Yang keempat yaitu menggunakan bahan bakar yang sesuai dengan spesifikasi mesin yang disarankan oleh pembuat kendaraan bermotor. Misalnya seperti jika menggunakan bahan bakar Pertamax, maka hindari penggunaan bahan bakar dengan nilai oktan lebih rendah. Yang kelima yaitu mengganti bahan bakar fosil dengan bahan bakar alternatif. Contoh bahan bakar alternatif yaitu listrik dan hidrogen. Saat ini kendaraan dengan bahan bakar listrik dan hidrogen sudah mulai dikembangkan, namun harganya masih sangat mahal. Jadi pemanasan global dapat kita kurangi dengan menggunakan beberapa cara yang saya sebutkan tadi. Baiklah, saya akan melaporkan kualitas udara di sekitaran UNP Air Tawar. Tercatat pada aplikasi kualitas udara di sekitaran UNP Air Tawar berkualitas sedang. Bisa dilihat pada aplikasi berikut. Baiklah, terpantau di kampus kita Universitas Negeri Padang di Air Tawar, Sabtu 8 Mei 2021. Seperti yang kita lihat, kondisinya sepi. Tidak seperti biasanya, tidak ramai dengan kendaraan bermotor ataupun kendaraan mobil. Bisa kita lihat, ini dikarenakan weekend dan juga mendekati hari libur, Hari Raya Idul Fitri. Oleh karena itu, udara di sekitar kawasan UNP Air Tawar terbilang cukup sejuk dan dapat dilihat dari hasil pengukuran air quality bahwa udara di sekitar kawasan kampus UNP Air Tawar berkualitas sedang. Hal itu dikarenakan UNP berada di wilayah perkotaan dan berada di tepi jalan, yang mana jalan tersebut banyak dilalui oleh kendaraan bermotor. Arus globalisasi memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan masyarakat, salah satunya dalam bidang transportasi. Alat transportasi dapat memudahkan mobilitas masyarakat dari satu tempat ke tempat lain. Alat transportasi yang paling banyak digunakan adalah kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor banyak digunakan karena dinilai lebih praktis. Selain dapat memudahkan aktivitas masyarakat, penggunaan kendaraan bermotor dalam skala besar juga dapat berdampak buruk terhadap lingkungan, yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara dikarenakan emisi gas buang kendaraan bermotor yang mengandung komponen zat berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Emisi gas buang kendaraan bermotor sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Maka dari itu, sebaiknya kita mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dengan cara menggunakan alternatif kendaraan lain, seperti menggunakan transportasi umum. Transportasi umum yang dapat kita temukan di Kota Padang yaitu Trans Padang, angkutan kota, merupakan transportasi umum yang bisa kita gunakan untuk pergi ke kampus. Cara yang lainnya yaitu bisa dengan berjalan kaki. Berjalan kaki menjadi salah satu alternatif jika kita ingin berpergian dalam jarak dekat. Dan juga berjalan kaki memberikan banyak sekali manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Berikut akan dijelaskan manfaat dari berjalan kaki. Secara kesehatan, berjalan kaki memiliki manfaat untuk peningkatan kadar mioglobin, yaitu pigmen peningkat kadar oksigen dan hemoglobin, dan peningkatan kadar glikogen. Berjalan kaki secara rutin dapat menurunkan kadar hipertensi, meredakan stres, dan banyak manfaat lainnya. Menjadikan berjalan kaki sebagai kebiasaan dan dilanjutkan dengan menyebarkan kebiasaan berjalan kaki kepada orang lain secara bertahap akan membantu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor yang berujung pada penurunannya kadar polutan yang ada di udara. Dengan membiasakan berjalan kaki,
dan menggunakan alat transportasi umum, kita tidak hanya telah berkontribusi dalam merawat lingkungan, khususnya penurunan kadar polusi udara, tetapi kita juga telah merawat kesehatan diri kita sendiri dengan membiasakan tubuh untuk terus bergerak, sehingga tidak ada salahnya jika kita memulai melakukan hal sederhana ini dari sekarang dan ke depannya juga diharapkan dapat menularkan kepada orang lain. Membangun kesadaran akan pentingnya berjalan kaki tidak cukup hanya dilakukan oleh diri sendiri. Dibutuhkan dukungan dari pemerintah dalam pengadaan sarana dan prasarana yang memadai untuk para pejalan kaki dan penggunaan kendaraan umum. Pada akhirnya, kita berharap kebiasaan berjalan kaki dan menggunakan kendaraan umum ini dapat menjadi sebuah budaya sehingga dapat menurunkan tingkat kemacetan yang kemudian menurunkan tingkat polusi udara. Langkah konkret ini bisa dimulai dengan satu langkah pasti yang mulai dilakukan dari hari ini hingga seterusnya. Berikut adalah manfaat dari berjalan kaki. Yang pertama yaitu membakar kalori, yang kedua yaitu memperkuat jantung, yang ketiga meningkatkan energi, dan yang keempat menurunkan kadar gula darah. Nah, cara yang lainnya yaitu kita bisa memberikan tumpangan kepada teman kita, seperti memberikan tumpangan untuk pergi ke kampus karena arah dan tujuan yang sama. Cara lain yang bisa kita gunakan yaitu dengan bersepeda. Bersepeda memiliki banyak manfaat bagi tubuh kita. Salah satunya meningkatkan stamina, mengurangi risiko kanker, mengurangi risiko penyakit jantung, menambah keseimbangan, kekuatan, dan koordinasi otot tubuh. Selain memiliki manfaat bagi tubuh kita, bersepeda juga bisa mengurangi penggunaan kendaraan bermotor yang otomatis akan mengurangi emisi gas buang kendaraan bermotor. Semua ada di tangan kita sendiri. Jangan biarkan kebodohan merusak bumi. Mari selamatkan bumi kita. Debalik.